Selamat datang di channel Bunda Naya, tempat cerita-cerita drama penuh emosi dan inspirasi siap menemani harimu. Dari konflik keluarga, kisah cinta, hingga perjuangan hidup yang menyentuh hati, semua ada di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita seru dari kami. Yuk, simak kisahnya sekarang. Suamiku selingkuh di Osaka, Jepang, mertua malah bela pelakor. Kublokir rekeningnya dan kumiskinkan keluarganya. Suamiku selingkuh di Jepang. Mertuaku menghina dan mengusirku seperti sampah. Tapi lihat sekarang, merekalah yang hancur sementara aku hidup bahagia. Inilah pembalasanku. Malam itu, Hana duduk sendirian di ruang tamu, menatap layar ponselnya yang tak kunjung menyala dengan pesan dari Raka. Hatinya penuh tanda tanya. Sudah hampir pukul 1 dini hari, tapi suaminya belum juga pulang. Lagi-lagi alasan lembur. Lagi-lagi janji palsu bahwa ia akan pulang lebih awal. Hana menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Namun, rasa cemas bercampur curiga semakin menyesakkan dadanya. Sudah beberapa bulan ini Raka berubah. Ia bukan lagi suami yang dulu selalu pulang tepat waktu, membawa makanan kecil untuk Hana, atau sekadar menanyakan kabar istrinya. Sekarang, yang ia dapat hanya pesan singkat. Lembur, jangan tunggu. Hana menatap ke arah meja makan. Makan malam yang ia siapkan dengan penuh cinta masih utuh, dingin tanpa tersentuh. Dulu, mereka selalu makan bersama, membicarakan banyak hal, dan bercanda seperti pasangan yang baru menikah. Tapi kini, semua itu tinggal kenangan. Dulu, ia dan Raka berjuang dari nol. Mereka pernah merasakan hidup di kontrakan kecil, bertahan dengan mie instan di akhir bulan, dan bahkan Hana rela bekerja serabutan demi membantu Raka membangun bisnisnya. Namun, setelah usaha Raka sukses dan keuangannya semakin stabil, sikapnya mulai berubah. Dering ponsel mengalihkan perhatian Hana. Ia buru-buru meraihnya, berharap itu adalah Raka. Namun, wajahnya langsung meredup ketika melihat nama yang tertera di layar. Mira, sahabatnya yang tinggal di luar kota. "Halo, Han?" Suara Mira terdengar di seberang sana. "Halo, Mir," jawab Hana lemah. "Kamu baik-baik aja? Suaramu kok kayak orang capek banget." Hana menelan ludah. Haruskah ia bercerita? Ataukah ia menyimpan semua ini sendiri? Namun, sebelum ia sempat menjawab, Mira sudah melanjutkan. "Aku gak mau sok ikut campur, tapi aku lihat sesuatu yang mungkin harus kamu tahu." Jantung Hana berdegup kencang. "Maksudmu?" Mira terdiam sejenak sebelum berkata pelan. "Aku tadi lihat Raka di mall tadi sore. Dia gak sendirian, Han. Dia sama cewek lain. Kelihatannya mesra banget." Hana seakan kehilangan suara. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan getaran di dadanya. "Kamu yakin itu Raka?" tanyanya dengan suara bergetar. "Aku gak mungkin salah lihat, Han. Dia pegangan tangan sama cewek itu. Aku gak tahu siapa dia, tapi dari penampilannya kelihatan bukan orang biasa. Pakaian mahal, tas branded." Perut Hana terasa mual. Ia memejamkan mata, berusaha menyangkal kenyataan yang baru saja didengarnya. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu semua itu masuk akal. Perubahan sikap Raka, pulang larut, sering pergi tanpa memberitahu. Bahkan akhir-akhir ini ia sering terlihat sibuk dengan ponselnya. Hana menggenggam ponselnya erat. "Mir, kamu bisa kirim fotonya ke aku." "Aku gak sempat foto tadi, Han. Aku takut ketahuan," ujar Mira penuh penyesalan. "Tapi aku lihat dengan mata kepala sendiri." Hana menutup telepon dengan tangan gemetar. Matanya menatap nanar ke dinding, pikirannya berputar-putar. Raka berselingkuh? Tidak. Ia tidak bisa langsung menuduh tanpa bukti kuat. Tapi bagaimana bisa ia mengabaikan semua tanda-tanda ini? 15 menit kemudian, suara mobil terdengar dari luar. Hana buru-buru berdiri dan berjalan ke depan pintu. Ia menunggu dengan hati penuh amarah dan kegelisahan. Begitu pintu terbuka, Raka muncul dengan wajah kelelahan. "Kamu baru pulang?" Suara Hana dingin.
Raka menghela napas panjang. Aku sudah bilang tadi, aku lembur. Lembur? Hana menatap tajam. Atau jalan sama wanita lain? Wajah Raka seketika berubah. Sekilas ada keterkejutan dalam matanya, tapi dengan cepat ia memasang ekspresi tenang. Apa maksudmu? Mira lihat kamu tadi sore di mall. Kamu sama wanita lain, Raka. Suasana berubah tegang. Raka mengusap wajahnya, lalu mendengus. Jadi kamu percaya omongan orang lain dibanding suamimu sendiri? Hana mendekat, suaranya semakin tajam. Kalau gitu jawab jujur, siapa wanita itu? Raka mengalihkan pandangannya. Hana, aku capek. Aku gak mau ribut sekarang. Terlalu capek untuk menjawab? Atau terlalu capek untuk berbohong? Raka tidak menjawab. Ia melewati Hana begitu saja dan berjalan ke kamar, meninggalkan istrinya berdiri dengan dada sesak dan air mata yang mulai menggenang di matanya. Malam itu, Hana tidak bisa tidur. Ia hanya menatap langit-langit kamar, berusaha memahami bagaimana cinta yang dulu begitu kuat kini berubah menjadi kehancuran. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan tinggal diam. Jika Raka benar-benar mengkhianatinya, ia akan mencari bukti dan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Malam itu menjadi awal dari perjalanannya untuk mengungkap kebenaran yang menyakitkan. Pagi itu, Hana duduk termenung di tepi ranjang. Matanya kosong menatap lantai kamar yang dingin. Semalaman ia tidak bisa tidur nyenyak sejak percakapan dengan Mira. Kata-kata sahabatnya itu masih bergema di kepalanya. Aku lihat sendiri, Han. Dia pegangan tangan sama cewek itu. Hana menggigit bibirnya. Ia ingin percaya bahwa Raka tidak mungkin mengkhianatinya. Tapi perasaan aneh yang selama ini ia pendam, kini terasa semakin nyata. Suaminya berubah. Tidak lagi seperti dulu. Tidak ada lagi pelukan hangat saat ia pulang kerja. Tidak ada lagi obrolan panjang sebelum tidur. Bahkan, belakangan ini Raka sering terlihat tersenyum sendiri sambil mengetik di ponselnya. Pagi ini, seperti biasa, Hana menyiapkan sarapan. Tangannya bergerak otomatis, mengaduk teh di dalam cangkir sambil sesekali melirik ke arah Raka yang duduk di meja makan. Suaminya tampak sibuk dengan ponselnya, jemarinya lincah mengetik sesuatu. Sesekali ia tersenyum tipis, lalu menyesap kopinya pelan. Hana menelan ludah. Perasaan tidak nyaman kembali merayapi dadanya. Aku ada meeting siang ini. Mungkin pulang agak malam, kata Raka santai sambil menyendok nasi goreng ke mulutnya. Hana hanya mengangguk, menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Ia tidak ingin terlihat terlalu mencurigai suaminya, meskipun hatinya sudah penuh dengan tanda tanya. Setelah Raka pergi bekerja, Hana berdiri di depan pintu, memandang kepergian suaminya dengan perasaan campur aduk. Ada sesuatu yang mengganggu hatinya, sesuatu yang membuatnya yakin bahwa ia harus mencari tahu lebih dalam. Perasaan ini bukan sekadar curiga. Ini adalah firasat seorang istri yang merasa dikhianati. Sejenak, ia berdiri di ruang tengah, merenungkan langkah berikutnya. Ia tidak bisa menunggu kebenaran datang begitu saja. Jika Raka memang berselingkuh, ia harus menemukan buktinya sendiri. Hana berjalan menuju ruang kerja Raka. Pintu tidak terkunci, seperti biasa. Ia melangkah masuk dengan hati-hati, lalu duduk di kursi suaminya. Meja kerja itu masih rapi, hanya ada laptop yang dibiarkan menyala dan beberapa dokumen di dalam laci. Tangan Hana bergetar saat ia menarik keluar dokumen-dokumen itu. Matanya menelusuri setiap lembaran kertas hingga akhirnya pandangannya tertuju pada sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Lembar mutasi rekening bank. Ia membaca dengan saksama. Puluhan juta rupiah ditransfer ke rekening seseorang dengan nama yang tidak dikenalnya. Ada juga transaksi hotel, restoran mewah, dan yang paling mencurigakan, tiket pesawat. Hana menahan napas saat menemukan rincian tiket itu. Nama penumpang, Raka Prasetya. Tujuan, Osaka, Jepang. Tanggal keberangkatan, 3 hari dari sekarang. Dada Hana sesak. 3 hari lagi? Kenapa Raka tidak pernah menyebutkan apapun tentang perjalanan ini?
Dan siapa yang akan pergi bersamanya? Tangan Hana meraih ponsel Raka yang tertinggal di atas meja. Ia tidak ingin menjadi istri yang mencurigai suaminya tanpa bukti. Tapi sekarang ia tidak bisa lagi menahan diri. Dengan jantung berdegup kencang, ia membuka aplikasi pesan. Percakapan terakhir Raka membuat darah Hana mendidih. "Raka, sayang, kita jadi ke Osaka, kan? Aku udah booking hotelnya. Kamu pasti suka." Wanita itu, "Iya, aku udah nggak sabar. Nanti kita pakai yukata bareng ya." Tangan Hana gemetar. Ponsel itu hampir terjatuh dari genggamannya. Matanya panas. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tidak hanya ada bukti transfer dan tiket pesawat, tapi juga percakapan mesra yang tidak bisa dibantah. Raka memang berselingkuh. Dan lebih menyakitkannya lagi, ia akan pergi liburan dengan selingkuhannya ke Jepang, tanpa sepengetahuan Hana. Lutut Hana melemas. Ia terduduk di lantai dengan ponsel masih dalam genggaman. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Dunia yang selama ini ia bangun bersama Raka, perlahan mulai runtuh. Hana duduk di sofa ruang tamu dengan tangan yang bergetar. Matanya masih merah dan sembab akibat tangisan semalam. Hatinya hancur setelah mengetahui kenyataan pahit tentang perselingkuhan Raka. Namun, ia tidak ingin menyerah begitu saja. Ada satu harapan terakhir yang ia miliki, mertuanya, Bu Ratna. Sejak awal menikah, Hana berusaha menjadi menantu yang baik. Ia selalu menghormati Bu Ratna, membantu keuangan keluarga Raka saat masih kesulitan, dan bahkan menanggung beberapa biaya pengobatan ketika Bu Ratna sempat jatuh sakit. Ia yakin, setidaknya, ibu mertuanya masih memiliki hati nurani, dan akan membelanya dalam situasi ini. Tangannya menggenggam erat ponsel yang baru saja ia gunakan untuk menghubungi Bu Ratna. Mertuanya tadi mengatakan akan segera datang ke rumah. Hana berharap wanita itu bisa menjadi perantara untuk menyadarkan Raka, atau setidaknya menegur anaknya atas perbuatan kejinya. Tak lama kemudian, suara mobil berhenti di halaman. Hana segera berdiri dan menyambut Bu Ratna yang baru turun dari mobil dengan tas tangan bermerek menggantung di lengannya. "Bu, silakan masuk," ujar Hana dengan suara pelan. Bu Ratna masuk tanpa banyak bicara. Tatapannya tajam, seperti ada sesuatu yang ingin ia katakan tetapi ditahannya. Hana menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian untuk memulai pembicaraan. "Bu, aku nggak tahu harus gimana lagi." Suara Hana bergetar, air matanya hampir jatuh lagi. "Aku menemukan bukti kalau Raka selingkuh. Aku lihat mutasi rekeningnya, ada banyak transfer ke perempuan lain. Aku juga nemu tiket pesawat ke Jepang. Dia mau liburan bareng selingkuhannya." Hana menatap Bu Ratna dengan penuh harapan, berharap ada kemarahan atau kekecewaan dari mertuanya. Namun, yang ia dapatkan justru ekspresi datar, seolah semua yang ia katakan bukanlah sesuatu yang mengejutkan. "Ya, terus?" jawab Bu Ratna santai, sambil membuka tas tangannya dan mengeluarkan bedak untuk merapikan riasan wajahnya. Hana terdiam sejenak. "Bu, aku bilang Raka selingkuh," ulangnya dengan suara lebih keras, tak percaya dengan reaksi dingin Bu Ratna. Bu Ratna menghela napas panjang, lalu menutup bedaknya dan menatap Hana dengan tatapan penuh penilaian. "Sudah tahu sekarang?" katanya dengan nada mengejek. "Harusnya kamu sadar dari dulu. Raka itu laki-laki sukses, tampan, dan kaya. Wajar kalau ada perempuan lain yang tertarik padanya." Dada Hana terasa sesak. Ia benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Jadi, ibu tahu?" tanyanya dengan suara hampir berbisik. Bu Ratna tersenyum tipis, lalu menyilangkan tangan di dadanya. "Tentu saja aku tahu, Hana. Aku ibunya. Aku lebih tahu Raka daripada kamu." Hana mundur selangkah. Perasaan dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. "Dan ibu nggak melakukan apa-apa?" Hana bertanya dengan suara bergetar. "Ibu malah membiarkan anak ibu menghancurkan rumah tangganya sendiri." Bu Ratna tertawa kecil, seolah pertanyaan itu sangat konyol. "Hana, dengarkan aku baik-baik," katanya dengan nada sok bijak.
Raka itu laki-laki yang memiliki banyak pilihan. Kamu pikir dia akan bertahan dengan satu perempuan saja seumur hidupnya? Jangan naif. Hana menggeleng-gelengkan kepalanya, tidak bisa menerima kata-kata Bu Ratna. Ia merasa seperti ditusuk berkali-kali, tidak hanya oleh Raka, tetapi juga oleh wanita yang selama ini ia hormati sebagai ibu mertuanya sendiri. Aku yang menemani Raka dari nol, Bu. Suara Hana meninggi, penuh emosi. Aku yang berjuang bersamanya, aku yang mendukung dia saat dia nggak punya apa-apa. Dan sekarang, setelah dia sukses, dia malah berkhianat, dan ibu mendukungnya. Bu Ratna mengangkat alisnya, lalu tertawa sinis. Kamu pikir kamu satu-satunya perempuan yang pernah berjuang dengan suaminya? Banyak perempuan di luar sana yang melakukan hal yang sama, tapi tetap saja, pada akhirnya, laki-laki akan memilih yang lebih muda, lebih cantik, dan lebih menyenangkan. Hana merasa ingin menjerit. Jadi, menurut ibu, apa yang aku lakukan selama ini nggak ada artinya? Suaranya melemah. Bu Ratna menatapnya dengan dingin. Kamu hanya batu loncatan, Hana. Dari awal aku sudah tahu kamu bukan istri yang pantas untuk Raka. Kamu terlalu biasa, terlalu sederhana. Sekarang, anakku punya banyak pilihan yang lebih baik. Air mata yang sejak tadi Hana tahan akhirnya jatuh juga. Bukan hanya karena perselingkuhan Raka, tapi karena ia baru sadar, selama ini ia hidup dalam kebohongan. Ia selalu berusaha menjadi istri yang baik, menantu yang berbakti, tapi ternyata, ia tidak pernah dihargai sedikit pun oleh keluarga Raka. Bu Ratna berdiri, mengambil tasnya, lalu berjalan menuju pintu. Namun sebelum keluar, ia menoleh ke arah Hana dengan senyum meremehkan. Saran ibu, jangan buat keributan. Terima saja kenyataan bahwa suamimu sudah punya yang lain, katanya. Kalau kamu terlalu banyak protes, kamu yang akan kehilangan semuanya. Hana menatap punggung Bu Ratna yang pergi dengan langkah angkuh. Tangannya mengepal, dadanya berdenyut penuh amarah. Tidak, ia tidak akan diam saja. Jika Raka dan ibunya berpikir bisa memperlakukannya seperti ini, mereka salah besar. Hana akan membalas semuanya. Hana duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong. Pikirannya masih dipenuhi kejadian kemarin, saat mertuanya dengan tanpa rasa bersalah justru membela Raka dan menyudutkannya. Kata-kata Bu Ratna terus terngiang di kepalanya. Kamu hanya batu loncatan, Hana. Hana menggenggam erat ponselnya. Raka belum pulang sejak semalam. Bahkan, ia tidak memberi kabar sedikit pun. Sejak pertengkaran terakhir mereka, sikap Raka semakin dingin dan tidak peduli. Rasanya seperti berbicara dengan orang asing, bukan suaminya sendiri. Suara notifikasi ponsel membuyarkan lamunannya. Ia segera mengecek pesan yang masuk. Mas Raka nggak masuk kantor hari ini. Pesan itu dari Sita, salah satu teman kantor Raka yang cukup dekat dengannya. Dahi Hana mengernyit. Nggak masuk? Dia nggak izin? Balas Hana cepat. Nggak ada izin. Kami kira dia sedang sakit. Tapi tadi aku dengar dari bagian keuangan. Dia mencairkan dana perusahaan cukup besar kemarin. Aku jadi khawatir. Kamu nggak apa-apa, Hana? Dada Hana mulai terasa sesak. Ia buru-buru membuka aplikasi mobile banking dan mengecek transaksi terakhir. Sesuai dugaannya, ada transfer dalam jumlah besar yang dilakukan Raka ke rekening seseorang. Tangannya gemetar. Ia menelusuri nama penerima dana tersebut. Nadia. Satu nama itu sudah cukup untuk membuat Hana merasa ingin muntah. Wanita itu, wanita yang menghancurkan rumah tangganya, ternyata bukan hanya menjadi selingkuhan Raka, tetapi juga menerima uang dalam jumlah besar dari suaminya. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera membuka galeri foto di ponselnya dan mencari gambar tiket pesawat yang sempat ia temukan beberapa hari lalu. Keberangkatan, Jakarta, Osaka, Jepang. Tiba-tiba, semuanya terasa begitu jelas. Raka tidak masuk kerja. Raka mencairkan dana dalam jumlah besar. Raka membeli tiket ke Jepang. Dan Raka pergi dengan Nadia. Amarah membakar seluruh tubuhnya. Ia segera mencoba menelepon Raka,
tetapi panggilannya hanya berujung ke nada sibuk. Ia mencoba beberapa kali lagi, hasilnya sama. Dengan napas terengah, ia kemudian mengirimkan pesan. "Di mana kamu, Raka? Kamu pergi ke Jepang dengan Nadia, kan?" Tidak ada balasan. "Jangan pikir aku bodoh. Aku sudah tahu semuanya." Masih tidak ada balasan. Hana merasakan dunia di sekelilingnya mulai berputar. Ia ingin menjerit, ingin menangis, ingin menghancurkan sesuatu. Suaminya, laki-laki yang selama ini ia percayai dan ia cintai, telah mengkhianatinya secara terang-terangan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya terasa seperti dihantam ribuan pisau. Hari itu berjalan begitu lambat. Hana hanya bisa duduk termenung, menunggu jawaban dari Raka yang tak kunjung datang. Hingga akhirnya, larut malam, sebuah pesan masuk ke ponselnya. "Aku di Jepang. Jangan cari aku." Hana menatap layar ponselnya dengan mata nanar. Tangan dan kakinya terasa lemas. Semua tenaga seolah tersedot habis hanya karena membaca satu kalimat pendek itu. Ia mencoba menekan tombol telepon lagi, tetapi panggilannya langsung ditolak. Lalu, sebuah pesan lain masuk. "Jangan buat drama. Aku cuma butuh waktu sendiri. Kamu juga sebaiknya berpikir ulang tentang hubungan kita." Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh juga. Jadi, begini akhirnya, Raka pergi begitu saja dengan selingkuhannya, meninggalkannya tanpa penjelasan yang layak. Setelah semua yang mereka lalui bersama, inikah balasan yang ia terima? Raka bahkan tidak sedikit pun merasa bersalah. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan, tidak ada usaha untuk memperbaiki semuanya. Ia hanya pergi, menghabiskan uang hasil kerja keras mereka berdua, berlibur di negeri orang bersama wanita lain, meninggalkan Hana sendirian dalam kehancuran. Malam itu, Hana menangis dalam diam, tapi di balik air matanya, ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam hatinya. Bukan kesedihan, bukan kelemahan, tapi dendam. Hana duduk di sofa ruang tamu dengan tatapan kosong. Sudah 2 hari sejak pesan terakhir dari Raka masuk ke ponselnya, dan sejak itu, Hana merasa seperti hidup dalam kehampaan. Ia tak lagi menangis, tapi di dalam hatinya, badai masih berkecamuk. Bayangan Raka yang bersenang-senang di Jepang bersama Nadia terus menghantuinya. Suaminya, laki-laki yang dulu berjanji akan selalu setia, kini dengan mudahnya menghilang dari hidupnya. Lebih menyakitkan lagi, Bu Ratna, ibu mertuanya, bahkan sudah mengetahui semua ini sejak lama dan tetap mendukung perselingkuhan Raka. Hana menatap ke sekeliling rumah yang dulu mereka bangun bersama. Dulu, tempat ini terasa hangat, penuh kenangan indah. Namun kini, setiap sudutnya hanya mengingatkan pada kebohongan dan pengkhianatan. Ia menarik napas dalam-dalam. Tidak, ia tidak bisa terus-menerus tenggelam dalam kesedihan. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus bangkit. Pikirannya kembali ke sesuatu yang sudah lama ia pertimbangkan, perceraian. Hana mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari kontak pengacara yang dulu pernah direkomendasikan oleh temannya. Ia mengusap layar dengan jemari yang sedikit gemetar, lalu menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya seseorang mengangkatnya. "Halo, dengan Bu Hana?" Suara seorang wanita terdengar dari seberang telepon. "Iya, benar. Saya ingin berkonsultasi soal perceraian," jawab Hana tegas. Ada keheningan sebentar, lalu suara di telepon kembali terdengar. "Baik, Bu. Kita bisa atur pertemuan. Besok pagi apakah Anda bisa datang ke kantor saya?" "Bisa. Tolong bantu saya menyelesaikan ini," kata Hana. Suaranya bergetar, tapi penuh tekad. Setelah menutup telepon, Hana bersandar di sofa. Ia tahu keputusannya ini akan membawa konsekuensi besar. Tapi ia sudah tidak peduli. Raka telah mengkhianatinya, dan ia tidak akan membiarkan dirinya terjebak dalam pernikahan yang sudah mati. Keesokan paginya, Hana melangkah masuk ke sebuah kantor hukum yang cukup besar di pusat kota. Ruangan tempat ia bertemu dengan pengacaranya terasa luas dan profesional.
Seorang wanita berusia sekitar 40-an dengan raut wajah ramah menyambutnya. "Silakan duduk, Bu Hana. Saya Rina, pengacara yang akan membantu Anda." Hana duduk di kursi yang disediakan. Ia menatap Rina dengan penuh harapan. "Saya ingin bercerai," ucapnya tanpa ragu. Rina mengangguk, lalu membuka sebuah berkas di depannya. "Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya perlu memahami situasi Anda. Apakah Anda dan suami masih berkomunikasi?" "Tidak. Dia pergi ke Jepang bersama selingkuhannya. Sejak saat itu, dia hanya mengirim satu pesan dan tidak mau menjawab telepon saya." Rina menaikkan alisnya, tampak terkejut tapi tetap profesional. "Apakah ada bukti perselingkuhannya?" Hana segera mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto tiket pesawat, bukti transfer uang ke Nadia, serta tangkapan layar percakapan mesra Raka dengan wanita itu. "Ini lebih dari cukup," kata Rina sambil mencatat sesuatu. "Dengan bukti ini, Anda memiliki posisi yang kuat untuk menggugat cerai. Apakah ada aset yang ingin Anda tuntut dalam perceraian ini?" Hana menggigit bibirnya. Selama ini, hampir semua yang mereka miliki adalah hasil kerja kerasnya juga. Rumah ini dibangun dari tabungan mereka berdua. Bisnis yang Raka jalankan, ia yang ikut membantu sejak awal. "Saya tidak ingin pergi dengan tangan kosong. Saya ingin mendapatkan hak saya," katanya mantap. "Kalau begitu, kita bisa mengajukan tuntutan pembagian aset. Saya akan menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Prosesnya mungkin akan memakan waktu, terutama jika suami Anda tidak kooperatif," jelas Rina. "Tidak apa-apa. Saya siap," jawab Hana tegas. Pengacara itu mengangguk. "Baik, kita mulai dari sini. Saya akan mengurus surat gugatan cerai, dan dalam beberapa hari ke depan, Anda akan mendapatkan pemberitahuan resmi." Hana merasa sedikit lega. Setidaknya, kini ia memiliki tujuan yang jelas. Saat Hana pulang ke rumah, ia mendapati Bu Ratna sudah berdiri di depan pintu dengan ekspresi angkuh. "Apa yang kamu lakukan, Hana?" Suara Bu Ratna terdengar tajam. Hana mengangkat dagunya. "Saya ingin bercerai." Bu Ratna mendengus. "Jangan bodoh. Kamu pikir Raka akan membiarkan kamu mengambil hartanya? Semua ini milik dia, bukan milik kamu. Saya ikut membangun semuanya. Saya berhak atas bagian saya," balas Hana tanpa gentar. Bu Ratna tertawa sinis. "Kamu ini wanita biasa saja. Jangan sok hebat, Hana. Raka bisa mendapatkan wanita yang lebih baik darimu." Hana merasakan amarahnya membara. Dulu, ia mungkin akan menangis jika mendengar kata-kata seperti itu. Tapi sekarang, ia sudah lelah menjadi korban. "Biarkan pengadilan yang menentukan siapa yang lebih berhak," katanya, lalu melangkah masuk ke rumah tanpa mempedulikan mertuanya yang masih memomel di luar. Hana tahu, perjalanannya belum selesai. Masih banyak yang harus ia lalui. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi diam dan menerima perlakuan buruk dari siapapun. Kini, ia sudah mengambil keputusan besar, dan ia tidak akan mundur. Raka bersandar santai di kursi lounge Bandara Kansai, menyesap segelas anggur merah sambil menunggu pesawat jet pribadi yang akan membawanya ke Pulau Okinawa. Di sampingnya, Nadia sibuk dengan ponselnya, sesekali tertawa kecil sambil memeriksa media sosialnya. Liburan mereka di Jepang berjalan sempurna. Dari Tokyo ke Kyoto, lalu Osaka, mereka menghamburkan uang di restoran mewah, berbelanja barang-barang bermerek, dan menginap di hotel bintang 5 dengan pemandangan kota yang luar biasa. Raka merasa hidupnya berada di puncak. Tak ada Hana yang terus mengomel, tak ada kewajiban sebagai suami yang harus ia jalani. Bersama Nadia, segalanya terasa lebih menyenangkan. Namun, ketika seorang pelayan datang membawa tagihan terakhir sebelum mereka naik pesawat, semuanya berubah. "Tuan, ini total tagihan Anda," kata pelayan itu sopan sambil meletakkan nota di atas meja. Raka merogoh dompetnya dengan percaya diri, mengeluarkan kartu kreditnya, lalu menyerahkannya. Namun, tak lama kemudian, pelayan itu kembali dengan wajah sedikit cemas. "Mohon maaf,
Tuan, kartu Anda ditolak. Dahi Raka mengernyit. Coba lagi, katanya dengan nada tak sabar. Pelayan itu mengangguk dan kembali ke mesin pembayaran. Sementara itu, Raka membuka aplikasi perbankan di ponselnya untuk mengecek saldo. Tapi, yang ia lihat justru membuat jantungnya berdebar kencang. Saldo, 0 rupiah. Raka tertegun. Ia segera beralih ke akun rekening lainnya, tetapi hasilnya sama. Semua rekeningnya kosong. Tuan, kartu ini juga tidak bisa digunakan, kata pelayan itu lagi, membuat Nadia melirik Raka dengan bingung. Gimana sih, sayang? Kok bisa ditolak? Nadia bertanya, mulai gelisah. Raka mencoba kartu kredit lainnya, tapi hasilnya tetap sama. Panik mulai merayapi pikirannya. Tunggu sebentar, Raka berusaha tetap tenang. Ia langsung menghubungi pihak bank. Namun, jawaban yang ia dapatkan semakin memperburuk situasi. Mohon maaf, Tuan Raka. Akun Anda telah diblokir oleh pihak berwenang berdasarkan permintaan kuasa hukum dari istri Anda, Hana. Raka terdiam. Matanya melebar. Tangannya mencengkeram ponsel begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Apa? Ia hampir berteriak. Saya pemilik rekening. Kenapa bisa diblokir? Kami tidak bisa memberikan detail lebih lanjut, tetapi semua akses keuangan Anda saat ini telah dibekukan. Jawab suara di ujung telepon dengan nada formal. Raka menutup panggilan dengan tangan gemetar. Ia tidak bisa percaya. Hana telah melakukan ini. Ia segera menghubungi istrinya, tapi panggilannya langsung dialihkan ke pesan suara. Berkali-kali ia mencoba, hasilnya tetap sama. Nadia yang sejak tadi memperhatikan akhirnya bertanya dengan nada tak sabar. Jadi gimana? Kita harus bayar ini semua. Aku nggak mau malu di sini, Raka. Raka menatapnya dengan wajah pucat. Aku nggak bisa akses rekeningku. Hana sudah memblokir semuanya. Nadia menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Kamu serius? Iya, semua uangku hilang. Ini pasti kerjaan Hana. Mereka saling bertatapan. Nadia, yang sejak awal hanya tertarik pada uang Raka, mulai menunjukkan tanda-tanda tak nyaman. Jadi, kita nggak punya uang sekarang. Aku masih punya simpanan di Indonesia. Raka mencoba menenangkan dirinya sendiri. Aku cuma perlu waktu buat buka akses lagi. Kita bisa pinjam dulu atau pakai uang kamu sementara. Nadia mengerutkan dahi. Uangku juga nggak cukup buat bayar semua ini. Lagian, aku ikut kamu karena aku pikir kamu punya segalanya. Ya aku punya, tapi sementara ini diblokir. Nadia bersedekap, ekspresinya berubah. Ia bukan wanita yang suka menunggu, apalagi berada dalam situasi sulit. Jadi sekarang kamu nggak bisa beliin aku apa-apa. Nadia, aku cuma butuh waktu sebentar untuk urus ini. Namun, sebelum Raka bisa menjelaskan lebih lanjut, seorang manajer hotel menghampiri meja mereka. Tuan, Nona, karena kartu Anda tidak bisa digunakan, kami harus meminta pembayaran dengan metode lain sebelum Anda meninggalkan tempat ini. Raka merasa darahnya mendidih. Ia tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini sebelumnya. Saya akan membereskan ini, katanya, berusaha tetap tenang. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, Nadia bangkit dari kursinya. Maaf, aku nggak bisa terus-terusan kayak gini, katanya dengan nada dingin. Aku pikir kita bisa bersenang-senang, tapi ternyata kamu bahkan nggak bisa bayar tagihan hotel. Aku nggak mau terjebak dalam masalahmu. Nadia, jangan gitu. Ini cuma sementara. Tapi Nadia tidak mendengarkan. Dengan langkah cepat, ia meraih tasnya dan berjalan pergi, meninggalkan Raka sendirian menghadapi masalah yang baru saja menimpanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasa benar-benar sendirian. Sementara itu, di Indonesia, Hana tersenyum tipis saat ia menerima konfirmasi dari pengacaranya bahwa semua akses keuangan Raka telah diblokir. Bagus, katanya pelan. Ia tidak ingin lagi menjadi wanita yang ditindas. Raka harus merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga. Dan ini baru permulaan.
Raka duduk terdiam di lobi hotel mewah di Osaka. Wajahnya pucat, tangan gemetar, dan pikirannya berantakan. Sudah lebih dari 1 jam sejak Nadia meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Wanita itu pergi begitu saja setelah tahu bahwa ia tak lagi punya akses keuangan. Ia menatap layar ponselnya yang mati. Baterainya habis. Ia bahkan tak bisa mengisi ulang karena charger ada di kamar hotel. Dan kini ia dilarang masuk sebelum membayar tagihan yang masih menggantung. Pelayan hotel yang sebelumnya sopan kini mulai bersikap lebih formal dan dingin. Manajer hotel mendekatinya lagi. Kali ini dengan 2 petugas keamanan di belakangnya. "Tuan Raka, kami masih menunggu penyelesaian tagihan Anda," ujar manajer itu dengan nada tegas. Raka menelan ludah. Dalam hati, ia mengutuk Hana habis-habisan. Wanita itu benar-benar serius ingin menghancurkannya. Ia sudah mencoba menghubungi beberapa orang yang dikenalnya di Indonesia sebelum ponselnya mati. Tapi tak ada satupun yang membalas pesannya. "Saya hanya butuh waktu sebentar untuk mengurus ini," katanya, mencoba terdengar meyakinkan. Manajer hotel bertukar pandang dengan petugas keamanan sebelum menjawab, "Kami bisa memberi Anda waktu, tetapi sesuai kebijakan. Anda tidak bisa meninggalkan hotel sebelum tagihan diselesaikan." Raka mengangguk lemah. Tak ada pilihan lain. Malam mulai turun di Osaka. Lampu-lampu kota berpendar indah di kejauhan. Tetapi bagi Raka, semuanya tampak suram. Perutnya mulai keroncongan. Terakhir kali ia makan adalah saat siang tadi. Sebelum semua kekacauan ini dimulai, ia mengelus wajahnya yang kini terasa panas akibat stres. Ia mencoba berdiri dan berjalan menuju lounge untuk mencari minuman. Tetapi langkahnya terhenti saat melihat sosok yang sangat dikenalnya. Nadia, wanita itu berdiri di depan pintu keluar hotel, berbicara dengan seorang pria yang tampak rapi dan mapan. Pria itu tertawa kecil sambil mengusap pinggang Nadia, yang tampak begitu nyaman bersamanya. Dada Raka terasa sesat. Nadia sudah mendapatkan gantinya. Begitu cepat. Seolah sadar sedang diperhatikan, Nadia menoleh dan mata mereka bertemu. Namun, bukannya merasa bersalah atau setidaknya menunjukkan simpati. Wanita itu justru tersenyum sinis sebelum membuang muka dan pergi bersama pria itu, meninggalkan Raka yang terpaku di tempatnya. Raka benar-benar panik sekarang. Ia mencoba meminta bantuan pihak hotel untuk mengisi daya ponselnya, tetapi mereka menolak dengan alasan kebijakan hotel. Satu-satunya cara adalah menggunakan telepon umum di sudut lobi. Dengan langkah tergesa, ia memasukkan beberapa koin yen yang masih tersisa di sakunya, dan mulai menghubungi nomor yang ia hafal di luar kepala. Pertama, ia mencoba menelepon Bu Ratna, ibunya. Namun, panggilannya tidak dijawab. Ia mencoba lagi. Masih tak ada respons. Panik semakin menggigit. Ia lalu mencoba menelepon salah satu sahabatnya, Adi. Setelah beberapa nada sambung, suara Adi akhirnya terdengar. "Halo, Adi. Ini gue, Raka." Raka berkata buru-buru. "Gue butuh bantuan. Gue lagi di Jepang. Semua akses keuangan gue diblokir. Lo bisa transfer gue duit dulu nggak? Nanti gue ganti." "Hening, Adi." Sahabatnya menghela napas panjang. "Maaf, Rat. Gue nggak bisa bantu." "Apa? Lo serius?" "Gue nggak mau ikut campur urusan lo sama Hana. Dia udah cerita semuanya ke kita. Lo tahu sendiri, lo yang cari masalah." Darah Raka mendidih. "Adi, lo sahabat gue. Masa lo nggak bisa bantu?" "Rat, lo udah terlalu banyak ngelakuin hal brengsek. Gue nggak mau ikut campur. Sorry." Telepon terputus. Raka menatap gagang telepon dengan tangan bergetar. Semua orang meninggalkannya. Tak ada satupun yang peduli. Pukul 2 dini hari. Raka masih duduk di sudut lobi hotel. Beberapa kali ia mencoba meminta keringanan kepada pihak hotel, tetapi mereka tetap menolak. Ia bisa menginap semalam lagi, tetapi esok paginya ia harus segera menyelesaikan pembayaran, atau mereka akan melaporkannya ke polisi setempat. Raka tidak bisa membayangkan bagaimana jika benar-benar ditahan di Jepang. Ia mengerang frustasi,
menenggelamkan wajahnya di antara kedua telapak tangan. Dulu, ia adalah pria yang punya segalanya. Uang, kekuasaan, wanita. Sekarang, ia bahkan tidak punya tempat tidur untuk malam ini. Ia kehilangan segalanya. Dan yang lebih menyakitkan, semuanya adalah akibat perbuatannya sendiri. Bu Ratna mondar-mandir di ruang tamu dengan wajah merah padam. Ponselnya erat digenggam, jemarinya bergetar menahan amarah. Ia baru saja mendapat kabar mengejutkan dari seorang kenalannya. Rekening Raka dibekukan, asetnya dikunci, dan kabarnya putranya itu terdampar di Jepang tanpa uang sepeser pun. Apa-apaan ini? Suaranya menggelegar, membuat para asisten rumah tangga yang sedang membersihkan ruangan tersentak. Ia segera menekan nomor Raka, namun tidak ada jawaban. Berkali-kali ia mencoba, hasilnya tetap sama. Anak ini kemana? Kenapa nggak bisa dihubungi? Rasa paniknya semakin menjadi. Jika benar aset-aset Raka dibekukan, berarti semua uang yang selama ini ia gunakan untuk memenuhi gaya hidup mewahnya juga ikut lenyap. Sambil mengatur napas, ia mencari kontak lain di ponselnya. Hana, wanita yang paling ia benci, tetapi kini satu-satunya orang yang bisa memberikan jawaban. Di sebuah apartemen mewah, Hana sedang duduk di ruang kerjanya, menikmati secangkir teh hangat. Sejak tadi pagi, ia sudah menduga Bu Ratna akan segera menghubunginya. Benar saja, ponselnya bergetar di atas meja. Nama Bu Ratna tertera di layar. Hana tersenyum tipis sebelum akhirnya mengangkat panggilan itu dengan tenang. "Halo, Bu Ratna," sapanya santai. Dari seberang telepon, terdengar suara membentak, "Hana, apa yang sudah kamu lakukan ke Raka? Kenapa semua asetnya dibekukan?" Hana mengaduk tehnya dengan pelan, suaranya tetap lembut. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, Bu. Memastikan bahwa orang yang sudah menghancurkan hidup saya tidak bisa seenaknya memakai uang saya lagi." "Apa maksudmu? Itu aset Raka?" Hana tertawa kecil. "Aset Raka, Bu? Sepertinya Ibu lupa kalau sebagian besar itu adalah hasil dari kerja keras saya. Saya punya hak penuh untuk menutup aksesnya. Lagi pula, bukankah selama ini Ibu juga tahu soal perselingkuhan Raka? Bukannya menegur, Ibu malah membiarkannya. Jadi, kenapa Ibu kaget kalau saya akhirnya membalasnya?" "Kurang ajar kamu, Hana." "Saya kurang ajar?" Suara Hana sedikit naik. "Lalu Raka itu apa, Bu?" "Dia mengkhianati saya. Dia pergi ke Jepang dengan perempuan lain, memakai uang hasil jerih payah saya. Dan sekarang, ketika saya mengambil kembali hak saya, Ibu malah marah." Bu Ratna semakin terbakar emosi. "Dasar perempuan gak tahu diri. Dulu kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu bisa hidup enak juga karena Raka." Hana tersenyum sinis. "Lucu sekali, Bu. Seingat saya yang bekerja siang dan malam membangun bisnis ini. Raka, dia sibuk bersenang-senang. Ibu pikir uang yang dia hambur-hamburkan selama ini dari mana?" Bu Ratna terdiam. Hana melanjutkan, "Sekarang, semua fasilitas itu sudah saya cabut. Raka harus belajar hidup tanpa saya. Dan kalau Ibu berharap saya akan kasihan atau berubah pikiran, maaf, itu tidak akan terjadi. Hana, kamu keterlaluan. Kamu tega membiarkan Raka sengsara di negeri orang. Bukankah dia sendiri yang memilih pergi dengan wanita lain pula?" Hana tertawa kecil. "Saya hanya memberikan pelajaran. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya." Bu Ratna meremas ponselnya dengan gemetar. Ia tidak pernah menyangka Hana bisa setega ini. Selama ini, ia mengira menantunya itu perempuan lemah yang mudah diinjak. Tapi sekarang, perempuan itu berdiri tegak dan bahkan melawan. "Hana, kamu harus urus ini. Kamu harus buka lagi akses Raka." Hana menghela napas panjang. "Bu Ratna, mulai sekarang, tolong jangan pernah lagi menelepon saya. Saya sudah cukup bersabar dengan perlakuan Ibu selama ini. Dan satu hal lagi." "Apa?" "Saya akan segera mengajukan gugatan cerai. Jadi,
Ibu tak perlu repot-repot lagi menyebut saya sebagai menantu. Tut, tut, tut. Hana menutup teleponnya tanpa menunggu jawaban. Bu Ratna memandang layar ponselnya dengan tatapan tak percaya. Hana benar-benar menutup teleponnya begitu saja. Ia menghempaskan ponselnya ke sofa, menggeram penuh amarah. Hana, perempuan sialan itu. Naparnya memburu, tangannya mengepal erat. Selama ini, ia selalu memandang rendah Hana, menganggapnya hanya sebagai bayangan di belakang Raka. Tapi sekarang, ia baru sadar bahwa wanita itu jauh lebih kuat dari yang ia kira. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Raka melangkah dengan lelah ke dalam rumah mewahnya, yang kini terasa dingin dan asing. Tubuhnya masih terasa letih setelah perjalanan panjang dari Jepang. Tetapi yang lebih melelahkan adalah kenyataan yang menamparnya tanpa ampun. Ia baru saja mengalami mimpi buruk, terdampar di negeri orang tanpa uang sepeser pun, dicampakkan oleh selingkuhannya, dan kini harus kembali dengan tangan kosong. Satu-satunya harapannya adalah rumah ini. Rumah yang selama ini ia anggap sebagai miliknya. Namun, begitu sampai di dalam, ia disambut dengan pemandangan yang tak biasa. Ruangan itu kosong, beberapa perabotan hilang, dan suasananya begitu hampa. Hana, gumamnya, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dengan panik, ia berlari ke kamar tidur. Lemari pakaiannya masih penuh dengan bajunya, tetapi sisi lemari yang dulu milik Hana kosong melompong. Meja rias yang biasa dipenuhi kosmetik dan parfum istrinya juga tak berbekas. Raka mulai berkeringat dingin. Ia meraih ponselnya, mencoba menghubungi Hana, tetapi panggilannya langsung masuk ke pesan suara. Sial, umpatnya, membanting ponsel ke tempat tidur. Ia berusaha mengatur napasnya. Mungkin Hana hanya butuh waktu untuk menenangkan diri. Mungkin ini hanya bentuk protesnya karena kartu kredit dan rekeningnya ia blokir. Tapi, semakin lama ia berpikir, semakin ia sadar bahwa semua ini bukan kebetulan. Perasaan tidak enak menyelimutinya. Dan saat itulah bel rumah berbunyi. Di depan pintu, berdiri seorang pria berkemeja rapi dengan map coklat di tangannya. Raka mengernyitkan dahi saat pria itu menyebutkan namanya. Tuan Raka Wijaya. Ya, saya sendiri. Ada urusan apa? Pria itu menyerahkan sebuah amplop resmi. Saya pengacara Ibu Hana. Ini surat gugatan cerai untuk Anda. Mohon dibaca dengan saksama. Jantung Raka berdegup kencang. Tangannya gemetar saat menerima amplop itu. Seolah dunia yang sudah berantakan kini semakin runtuh di hadapannya. Tunggu, ini nggak mungkin, katanya lirih. Pengacara itu tetap berdiri tegak, suaranya datar. Ibu Hana sudah mempertimbangkan ini matang-matang. Segala aset yang selama ini Anda gunakan ternyata tercatat atas nama beliau. Jadi, saya juga harus memberitahu bahwa Anda tidak bisa lagi tinggal di rumah ini. Darah Raka seperti tersedot ke ubun-ubun. Apa maksud Anda? Rumah ini milik saya, bentaknya. Mohon maaf, tetapi menurut dokumen hukum, rumah ini sepenuhnya atas nama Ibu Hana. Begitu pula dengan bisnis yang selama ini Anda kira milik Anda. Semua terdaftar atas nama beliau, bukan Anda. Dunia Raka seakan runtuh dalam sekejap. Tidak mungkin, ini pasti ada kesalahan. Anda bisa mengeceknya sendiri, Tuan Raka, kata pengacara itu santai. Dan saya juga diberi mandat untuk meminta Anda segera mengosongkan rumah ini, dalam waktu maksimal 1 minggu. Raka nyaris tak bisa bernapas. Semua yang selama ini ia banggakan, semua kekayaan yang ia pikir miliknya, ternyata hanyalah fata morgana. Hana nggak mungkin tega begini, desisnya. Pengacara itu tetap tenang. Sepertinya Anda salah mengira, Tuan. Ibu Hana hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi haknya. Tanpa menunggu jawaban Raka, pria itu membungkukkan badan sedikit, lalu pergi. Raka berdiri mematung di depan pintu, amplop surat cerai masih erat dalam genggamannya. Kakinya lemas, napasnya tersengal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar kalah. Sementara itu,
Di sebuah apartemen mewah yang baru ia sewa, Hana duduk di sofa sambil menyesap teh hangatnya. Dari jendela besar, ia bisa melihat langit sore yang mulai memerah. Ponselnya bergetar. Ia melirik layar dan melihat nama Raka berkedip di sana. Ia tersenyum tipis. Namun, ia tidak menjawab. Ia tahu, saat ini Raka pasti sedang kebingungan, marah, dan frustasi. Tapi, ia juga tahu bahwa untuk pertama kalinya, Raka akan merasakan sakit yang selama ini ia rasakan. Dan bagi Hana, itu sudah lebih dari cukup. Raka terduduk lemas di sofa yang sudah tidak empuk lagi. Ruangan sempit dan pengap ini bukanlah tempat yang pernah ia bayangkan akan ia tinggali. Cat temboknya mulai mengelupas, baunya apek, dan suara bising dari jalanan luar selalu mengganggu tidurnya. Dulu, ia terbiasa tidur di ranjang empuk dengan kasur kualitas terbaik. Dulu, setiap pagi ia disambut oleh aroma kopi mahal dan sarapan dari restoran bintang 5. Sekarang, ia harus puas dengan kamar kos berukuran 3x3 meter yang bahkan tidak memiliki pendingin ruangan. Semuanya berubah dalam sekejap. Setelah menerima surat cerai dari Hana, hidupnya seolah runtuh. Ia berusaha menolak, marah, bahkan mengancam. Tetapi Hana sudah tidak peduli lagi. Semua aset yang selama ini ia anggap miliknya ternyata memang benar-benar atas nama Hana. Rumah, mobil, rekening bank, bahkan bisnis yang selama ini ia banggakan. Semuanya telah diatur dengan rapi oleh mantan istrinya itu. Saat pengacara Hana menegaskan bahwa ia harus angkat kaki dari rumah itu dalam waktu seminggu, Raka masih mencoba bertahan. Ia berpikir mungkin Hana akan berubah pikiran. Mungkin Hana hanya ingin memberinya pelajaran dan akhirnya akan luluh. Tapi, hari demi hari berlalu, dan tidak ada tanda-tanda bahwa Hana akan mencabut gugatan cerainya. Lebih parah lagi, ia mulai mendapat surat penagihan utang. Ternyata selama ini, banyak fasilitas yang ia gunakan dibiayai oleh Hana. Semua cicilan kartu kredit, tagihan gaya hidup mewahnya, bahkan biaya perjalanan ke Jepang, semuanya atas nama mantan istrinya. Sekarang, saat semuanya diblokir, ia bahkan tidak bisa membeli makanan layak. Uang simpanannya sudah terkuras habis selama ia di Jepang. Kartu kreditnya tidak bisa digunakan. Bahkan, ponselnya hampir diputus karena ia tidak sanggup membayar tagihannya. Dan saat ia benar-benar kehabisan uang, ia mencoba mencari orang yang dulu selalu mengelilinginya, teman-temannya. "Bro, bisa pinjam duit dulu? Nanti gue balikin." "Maaf banget, Rat, gue lagi ada pengeluaran banyak nih." "Bang, gua bantuin lu cari kerja deh. Tapi soal duit, gua juga lagi seret." Sorry ya, gua sibuk nih. Ada urusan." Satu persatu orang yang dulu memanggilnya, "Bro," yang selalu mengelilinginya saat ia sedang berada di puncak, kini menghilang. Tidak ada yang benar-benar peduli. Raka mulai frustasi. Ia lalu mencoba menghubungi orang terakhir yang masih bisa ia harapkan. Nadia. Perempuan yang dulu ia pilih daripada Hana. Perempuan yang ia bawa ke Jepang. Yang ia berikan segala kemewahan. Ia meneleponnya berkali-kali, tapi tidak diangkat. Akhirnya, ia mengirim pesan. "Raka, Nadia, tolong aku. Aku lagi butuh uang. Aku nggak punya tempat tinggal. Bisa nggak aku tinggal di tempatmu sementara?" Pesannya hanya centang satu. Ia mencoba lagi. "Raka, aku tahu mungkin aku nyusahin, tapi aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku sayang kamu, aku butuh kamu." Nadia akhirnya membalas. "Nadia, maaf, Rat. Aku nggak bisa bantu. Aku juga lagi sibuk. Aku nggak bisa terlibat masalah ini." Jantung Raka mencelos. "Dasar perempuan nggak tahu diri," umpatnya, membanting ponsel ke kasur tipis di lantai. Dulu, Nadia mengemis perhatian darinya. Dulu, ia memberikan segalanya untuk perempuan itu. Tapi sekarang, saat ia tidak punya apa-apa lagi, Nadia meninggalkannya begitu saja. Ia tertawa miris. Sekarang ia sadar, tidak ada yang benar-benar peduli padanya. Hari-hari berikutnya berjalan semakin berat.
Ia mulai menjual barang-barangnya satu persatu. Jam tangan mewahnya, jas-jas mahalnya, bahkan sepatunya yang dulu berharga jutaan rupiah. Ia mencoba mencari pekerjaan, tetapi tak satu pun yang mudah baginya. Ia terlalu terbiasa hidup dalam kenyamanan. Terlalu lama hidup tanpa harus berjuang. Kini, ia baru sadar bahwa dunia tidak semudah yang ia bayangkan. Ia melamar pekerjaan di beberapa tempat, tetapi banyak yang menolaknya. Tanpa pengalaman kerja yang jelas, tanpa koneksi yang bisa ia manfaatkan lagi, ia hanya menjadi pria yang dulunya kaya tetapi kini bukan siapa-siapa. Pernah suatu kali, ia mendapat pekerjaan sebagai sales di sebuah toko elektronik. Tapi, baru 2 hari bekerja, ia menyerah. Gaji yang kecil, tekanan kerja yang tinggi, dan hinaan dari pelanggan membuatnya tidak sanggup bertahan. Ia kemudian mencoba menjadi sopir ojek online. Tapi, setelah beberapa kali mendapatkan penumpang, ia merasa terlalu gengsi. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dulu ia yang biasa naik mobil mewah, kini harus mengantar orang dengan motor tua yang ia beli dari sisa uang penjualan barangnya. Raka akhirnya benar-benar kehabisan uang. Malam itu, ia terduduk di depan warung kopi pinggir jalan. Dengan sisa uang receh di sakunya, ia hanya mampu membeli segelas kopi hitam murahan. Tangannya gemetar saat menggenggam gelas plastik itu. Matanya memandang kosong ke jalan raya yang ramai. Mobil-mobil mewah berlalu lalang, mengingatkannya pada kehidupannya yang dulu. Sebuah pertanyaan menghantam benaknya. Apa aku bisa kembali seperti dulu? Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu jawabannya. Tidak, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan semua ini terjadi karena kesalahannya sendiri. Raka menatap layar ponselnya dengan mata merah dan tangan gemetar. Sudah lebih dari 10 panggilan tak terjawab dan puluhan pesan yang ia kirimkan. Tapi semua berakhir sama, diabaikan. Nadia, wanita yang dulu ia anggap segalanya, kini seolah menghilang dari hidupnya. Dulu, Raka begitu bangga memperkenalkan Nadia sebagai pendamping barunya. Seorang wanita muda, cantik, dan penuh pesona. Ia meninggalkan Hana demi Nadia, menghabiskan uang tanpa pikir panjang, untuk memenuhi setiap keinginan perempuan itu. Dari tas mewah, liburan ke luar negeri, hingga apartemen di pusat kota. Semuanya ia berikan dengan tangan terbuka. Tapi sekarang, di saat dirinya terpuruk, Nadia bahkan tak mau mengangkat teleponnya. Malam itu, hujan turun deras di kota. Raka berdiri di depan apartemen tempat Nadia tinggal, tubuhnya basah kuyup. Ia sudah berulang kali menekan bel intercom, tapi tak ada jawaban. Ia mencoba mengetik pesan lagi. Raka, Nadia, aku di depan apartemenmu. Aku butuh bicara. Pesannya terkirim, tapi tak ada tanda-tanda dibaca. Dada Raka semakin sesak. Dengan napas memburu, ia mengetuk pintu apartemen berulang kali. Lalu memukulnya dengan kepalan tangan. Nadia, buka pintunya. Aku tahu kamu ada di dalam. Tak ada jawaban. Beberapa tetangga mulai melongok keluar, menatapnya dengan tatapan tak nyaman. Seorang satpam mulai mendekat, ekspresinya menunjukkan kewaspadaan. Pak, Anda mengganggu penghuni lain? Kata satpam itu dengan nada tegas. Silakan pergi sebelum saya laporkan ke pengelola. Tidak. Aku harus bicara dengan Nadia. Aku tahu dia ada di dalam, bentak Raka, frustrasi. Saat itulah pintu apartemen terbuka, dan Raka langsung membeku. Bukan Nadia yang berdiri di sana, melainkan seorang pria, bertubuh tinggi, mengenakan kemeja mahal, dan menatap Raka dengan ekspresi penuh ejekan. Siapa lagi ini? Suara pria itu dingin. Raka menatapnya dengan rahang mengeras. Kau siapa? Pria itu melipat tangan. Harusnya aku yang bertanya. Kenapa kamu mengganggu pacarku? Dunia Raka seolah berhenti berputar. Pacarmu? Sebuah suara lembut terdengar dari dalam. Sayang, ada apa? Lalu, muncul sosok Nadia dari balik pintu. Ia mengenakan gaun tidur tipis, rambutnya masih basah sehabis mandi. Tapi ekspresi di wajahnya bukanlah keterkejutan,
melainkan rasa kesal. "Raka?" Suara Nadia terdengar tak sabar. Raka menatapnya dengan tatapan tak percaya. "Nadia, ini apa maksudnya?" Nadia menghela napas panjang, lalu bersedekap. "Dengar, Raka. Aku nggak mau ada hubungan lagi sama kamu. Aku nggak mau terlibat dalam masalahmu." Jantung Raka terasa dicengkeram kuat-kuat. "Jadi setelah semua yang aku lakukan buat kamu tinggalin aku begitu aja?" Nadia mengangkat alis. "Raka, ayo realistis. Kamu nggak punya apa-apa lagi. Aku nggak mungkin bertahan sama pria miskin. Aku butuh kehidupan yang nyaman, dan kamu nggak bisa kasih itu lagi. Jadi dari awal kamu cuma ngincar uangku?" Suara Raka bergetar, setengah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Nadia tertawa kecil. "Kamu baru sadar sekarang? Ya ampun, Raka. Kamu pikir aku sama kamu karena apa? Cinta? Jangan naif." Pria di sebelahnya menaruh tangan di bahu Nadia dengan santai. "Maaf, bro. Kayaknya kamu udah nggak punya urusan lagi di sini. Mending cari tempat lain buat melampiaskan frustasimu." Wajah Raka memerah karena amarah dan rasa malu. Ia ingin menerjang pria itu, ingin menghancurkan semuanya. Tapi tubuhnya terasa lemah, terlalu hancur oleh kenyataan yang baru saja ia terima. Akhirnya, ia hanya bisa mundur selangkah demi selangkah, lalu berbalik pergi. Raka berjalan tanpa arah di bawah hujan. Langkahnya berat, pikirannya kacau. Seumur hidupnya, ia tak pernah merasa sehancur ini. Ia kehilangan istri yang mencintainya, kehilangan kekayaan yang ia banggakan, dan kini, kehilangan wanita yang ia kira akan selalu bersamanya. Kini ia sadar, Nadia tak pernah mencintainya. Ia hanyalah dompet berjalan bagi perempuan itu. Dan sekarang, setelah ia jatuh miskin, ia bahkan bukan siapa-siapa lagi. Tak ada yang peduli, tak ada yang tersisa. Raka tersenyum miris. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar sendirian. Bu Ratna terduduk lemas di lantai rumahnya yang mulai kosong. Para petugas bank dengan wajah tanpa ekspresi terus mengangkut barang-barang berharga. Lemari antik, sofa empuk yang dulu selalu ia banggakan di hadapan para tetangga. Bahkan lampu gantung kristal yang ia beli dengan penuh kebanggaan beberapa tahun lalu. Semua kini tak lagi menjadi miliknya. "Jangan, itu barang saya," jeritnya saat salah satu petugas hendak mengambil lukisan besar yang terpajang di ruang tamu. Lukisan itu warisan dari mendiang suaminya. Petugas hanya menatapnya dingin. "Maaf, Bu. Semua aset yang terdaftar sebagai jaminan harus disita." "Tidak, tolonglah. Ini rumah saya." Bu Ratna merintih, memohon kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Tapi tak ada yang peduli. Semua orang di dalam rumah itu hanya melakukan tugas mereka. Bahkan para tetangga yang dulu sering menyanjungnya kini hanya bisa menonton dari kejauhan, berbisik-bisik tanpa ada yang berani mendekat. Hidup Bu Ratna yang dulu penuh kemewahan kini berantakan. Semua ini gara-gara Raka, anaknya yang ia banggakan, yang ia bela mati-matian. Ternyata hanya pria bodoh yang lebih mementingkan hawa nafsu daripada masa depan. Dan sekarang, setelah rumah ini disita, ia tak tahu harus kemana. Bu Ratna duduk termenung di teras rumah yang sebentar lagi bukan miliknya lagi. Matanya sembab, tubuhnya terasa begitu lemas. Ia memejamkan mata, lalu mengembuskan napas panjang. Hanya ada satu harapan terakhir. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya dan mengetik nomor yang sudah lama tak ia hubungi. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya seseorang mengangkat telepon. "Halo?" Bu Ratna langsung menangis begitu mendengar suara itu. "Hana, tolong. Nak, tolong ibu." Di seberang sana, Hana terdiam sesaat sebelum menjawab dengan suara datar. "Ada apa, Bu?" "Ibu. Ibu nggak punya tempat tinggal lagi, semua aset ibu disita, termasuk rumah ini." Suara Bu Ratna bergetar. "Ibu nggak tahu harus kemana?" "Hening." Hana tidak langsung menjawab. Bu Ratna menunggu, berharap mantan menantunya itu akan bersikap baik dan mengulurkan tangan. Bagaimanapun, dulu Hana pernah menjadi bagian dari keluarganya.
Ibu mau tinggal di mana? Suara Hana akhirnya terdengar lagi. Masih datar tanpa emosi. Bu Ratna buru-buru menjawab, kalau boleh, ibu ingin tinggal di rumah Hana sebentar, sampai ibu bisa mencari tempat lain. Lagi-lagi hening. Namun kali ini, jawaban Hana jauh lebih dingin dari yang Bu Ratna duga. Maaf, Bu. Saya rasa itu tidak mungkin. Jantung Bu Ratna mencelos. Hana, tolonglah. Ibu sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Hana menghela napas. Ibu, waktu saya masih jadi istri Raka, ibu nggak pernah peduli sama saya. Ibu cuma menganggap saya sebagai menantu karena saya bisa menopang ekonomi Raka. Sekarang, setelah semua hancur, ibu baru ingat saya. Bu Ratna terdiam. Hatinya semakin nyeri mendengar kata-kata itu. Ibu selalu membela Raka. Selalu menyalahkan saya setiap kali ada masalah dalam rumah tangga kami. Bahkan saat saya menggugat cerai, ibu lebih memilih mengutuk saya daripada melihat kesalahan anak sendiri. Lanjut Hana. Dan sekarang, setelah semua yang terjadi, ibu ingin saya membantu ibu. Bu Ratna menangis semakin keras. Nak, ibu salah. Ibu sadar sekarang, tolonglah, Hana. Suara Hana masih tetap dingin. Maaf, Bu. Tapi saya sudah terlalu lelah membantu orang yang tidak pernah menghargai saya. Saya harap ibu bisa menemukan jalan sendiri. Selamat tinggal. Lalu, telepon terputus. Bu Ratna menatap ponselnya yang kini sunyi. Tangannya gemetar, air matanya terus mengalir. Ia benar-benar sendirian sekarang. Tidak ada lagi yang bisa ia andalkan. Tidak ada lagi yang bisa ia minta tolong. Dulu, ia begitu membanggakan diri karena memiliki menantu kaya raya. Ia memperlakukan Hana seperti alat, bukan sebagai bagian dari keluarga. Dan sekarang, setelah ia kehilangan segalanya, Hana pun pergi meninggalkannya. Hidupnya kini hancur, bukan hanya kehilangan harta, tapi juga kehilangan harga diri. Hana duduk di balkon apartemennya, menatap langit sore yang mulai berwarna jingga. Angin sepo-sepo membelai wajahnya, membawa ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan. Secangkir teh hangat ada di tangannya, mengepul pelan, menyebarkan aroma melati yang menenangkan. Sudah berbulan-bulan sejak perceraiannya dengan Raka disahkan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bebas. Tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi pengkhianatan, dan yang paling penting, tidak ada lagi rasa sakit. Dulu, Hana mengira hidupnya akan berantakan setelah berpisah dari Raka. Tapi kenyataannya, ia justru merasa lebih ringan, lebih leluasa, dan lebih bahagia. Ia mengingat kembali momen-momen ketika masih menjadi istri Raka. Bagaimana ia selalu diperlakukan seperti mesin uang. Bagaimana Bu Ratna tidak pernah benar-benar menghargainya. Dan bagaimana Raka mengkhianati pernikahan mereka tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kini semua itu tinggal kenangan. Kenangan buruk yang tidak akan pernah ia izinkan terulang lagi. Hana menata kembali hidupnya dengan penuh semangat. Ia kembali fokus pada bisnisnya yang dulu sering ia abaikan karena terlalu sibuk mengurus pernikahan yang sia-sia. Di kantor, ia kini lebih leluasa mengambil keputusan tanpa harus memikirkan pendapat Raka atau Bu Ratna. Ia bekerja dengan lebih produktif, lebih inovatif, dan lebih percaya diri. Karyawan-karyawannya pun mulai melihat perubahan dalam diri Hana. Bu Hana sekarang kelihatan lebih fresh ya? Bisik salah satu pegawai saat melihatnya berjalan melewati ruang kerja. Iya, lebih bahagia juga. Dulu sering kelihatan stres. Hana tidak bisa memungkiri bahwa kata-kata itu benar. Ia memang jauh lebih bahagia sekarang. Hidupnya yang dulu terasa berat kini terasa lebih ringan. Saat akhir pekan, Hana menghabiskan waktunya untuk melakukan hal-hal yang dulu tidak bisa ia lakukan. Ia mulai kembali membaca buku-buku yang sudah lama terbengkalai di raknya. Ia juga rutin pergi ke gym untuk menjaga kebugarannya. Bahkan, ia mulai mencoba hobi baru, melukis. Di sudut ruang tamunya, kini ada sebuah kanvas besar yang selalu ia gunakan untuk menuangkan perasaannya ke dalam bentuk warna dan bentuk.
Hana menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk membahagiakan orang lain sampai lupa untuk membahagiakan dirinya sendiri. Sekarang, ia ingin hidup untuk dirinya sendiri. Suatu hari, saat ia sedang menikmati makan malam di sebuah restoran, seorang pria menghampirinya. "Hana." Hana menoleh dan langsung mengenali wajah itu. "Reza." Reza tersenyum. "Sudah lama kita nggak ketemu." Reza adalah teman lamanya di bangku kuliah. Mereka dulu cukup dekat, tapi setelah Hana menikah, komunikasi mereka terputus. Hana tersenyum. "Iya, sudah lama banget." Mereka akhirnya duduk bersama dan mulai mengobrol tentang banyak hal. Masa lalu, pekerjaan, dan kehidupan masing-masing. Dari pertemuan itu, Hana sadar bahwa hidupnya masih penuh dengan peluang baru. Ia tidak lagi terikat dengan masa lalu. Hidupnya masih panjang, dan ia berhak untuk bahagia. Malam itu, sebelum tidur, Hana berdiri di depan cermin dan menatap bayangannya sendiri. Ia tersenyum. Ini adalah dirinya yang baru. Hana yang lebih kuat. Hana yang lebih bahagia. Dan yang terpenting, Hana yang tidak lagi terikat dengan masa lalu. Pagi itu, Hana menatap keluar jendela apartemennya dengan senyuman tipis di wajahnya. Matahari mulai naik, memancarkan sinarnya yang hangat. Hari ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya, bukan lagi sebagai seorang istri yang tersakiti, tetapi sebagai seorang perempuan mandiri yang siap membangun masa depannya sendiri. Sejak perceraiannya dengan Raka, Hana menyadari bahwa dirinya harus benar-benar berdiri di atas kaki sendiri. Dulu, banyak yang mengira bahwa ia hanya perempuan yang beruntung karena menikahi pria dari keluarga berada. Tak ada yang tahu bahwa justru ia yang menopang sebagian besar keuangan rumah tangga. Sekarang, ia ingin membuktikan bahwa kesuksesan yang pernah ia raih bukan karena siapa-siapa, melainkan karena dirinya sendiri. Hana memulai paginya dengan segelas kopi hitam dan secarik kertas berisi rencana bisnis yang telah ia susun sejak beberapa bulan lalu. Ia masih memiliki tabungan yang cukup besar, aset-asetnya juga masih aman, dan yang paling penting, ia memiliki keahlian dan pengalaman yang bisa membawanya ke puncak sukses tanpa bayang-bayang siapapun. Hari-hari pertama dalam perjalanannya membangun karir sendiri terasa berat. Ia harus kembali ke dunia bisnis dengan sudut pandang yang berbeda. Tidak ada lagi Raka atau Bu Ratna yang selalu menekan dan mengendalikan langkahnya. Ia bebas menentukan jalannya sendiri, tetapi itu juga berarti ia harus berjuang sendiri. Hana memilih untuk mendirikan perusahaan konsultasi bisnis, bidang yang sudah ia geluti selama bertahun-tahun. Dengan pengalaman dan jaringan yang luas, ia yakin bisa membangun sesuatu yang lebih besar daripada sebelumnya. Ia mulai menghubungi beberapa rekan lama, memperkenalkan visi dan misinya, serta mencari klien potensial. Meskipun banyak yang awalnya ragu karena perubahan statusnya, Hana tetap berpegang teguh pada kemampuannya. "Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa bayang-bayang siapapun," ujarnya mantap kepada salah satu rekannya dalam sebuah pertemuan bisnis. Beberapa bulan berlalu, dan bisnis Hana mulai menunjukkan perkembangan yang pesat. Ia berhasil mendapatkan beberapa klien besar, dan namanya kembali diperhitungkan di dunia bisnis. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada tantangan yang datang silih berganti. Ada saat di mana ia harus bekerja sampai larut malam, menghadapi klien yang sulit, dan mengatasi tekanan yang luar biasa. Tapi kali ini, Hana tidak mudah menyerah. Setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat kembali alasannya memulai semuanya. Ia mengingat bagaimana dirinya dulu dipandang sebelah mata. Bagaimana ia dianggap tidak akan bisa bertahan tanpa Raka. Kini, ia berdiri sendiri, membangun karir dengan tangannya sendiri. Dan itu adalah kemenangan terbesar dalam hidupnya. Suatu hari, di sebuah acara bisnis bergengsi, Hana berdiri di atas panggung untuk menerima penghargaan sebagai salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh tahun ini. Ia menatap ke arah audiens dan menarik napas dalam. "Dulu, aku berpikir bahwa hidupku bergantung pada orang lain.
Aku pikir kebahagiaan dan kesuksesanku berasal dari statusku sebagai istri seseorang. Tapi hidup mengajarkanku sesuatu yang lebih berharga, bahwa aku bisa berdiri sendiri, bahwa aku bisa sukses tanpa harus bergantung pada siapapun. Hari ini, aku berdiri di sini bukan karena siapa-siapa, tapi karena kerja keras dan keyakinanku pada diri sendiri. Tepuk tangan bergemuruh di seluruh ruangan. Di antara kerumunan itu, Hana melihat seseorang yang dulu pernah meragukannya, Bu Ratna. Wanita itu duduk di barisan belakang, dengan ekspresi wajah yang sulit diterjemahkan. Tapi bagi Hana, itu sudah tidak penting lagi. Ia telah menemukan jalannya sendiri, dan ia tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Hana menyesap kopinya pelan di sudut kafe yang nyaman di pusat kota. Sudah lebih dari 1 tahun sejak perceraiannya dengan Raka, dan kehidupannya kini jauh berbeda. Ia bukan lagi wanita yang terjebak dalam pernikahan toksik, melainkan sosok mandiri yang telah membangun kembali hidupnya dari nol. Bisnisnya berkembang pesat, namanya mulai dikenal sebagai salah satu konsultan bisnis wanita yang sukses, dan yang paling penting, ia menemukan ketenangan dalam hidupnya. Namun, ada satu hal yang masih terasa kosong. Hana menikmati kesendiriannya, tetapi di lubuk hatinya yang terdalam, ia tahu bahwa ada ruang yang belum terisi. Sebuah ruang yang dulu ia pikir tidak lagi dibutuhkan, cinta. Hari itu, Hana datang ke sebuah seminar bisnis yang diadakan oleh salah satu perusahaan besar. Ia diundang sebagai pembicara untuk berbagi kisah perjalanan bisnisnya. Setelah sesi tanya-jawab yang cukup panjang, ia berjalan ke arah meja prasmanan untuk mengambil segelas jus. Saat itulah, tanpa sengaja, seseorang menabraknya dari samping. Maaf, saya benar-benar nggak sengaja. Hana menoleh dan melihat seorang pria berdiri di depannya. Wajahnya terlihat sedikit panik, namun senyum ramah menghiasi bibirnya. Pria itu tampak berusia sekitar pertengahan 40-an, dengan kemeja putih yang digulung hingga siku dan jam tangan klasik di pergelangan tangannya. Tidak apa-apa, jawab Hana dengan senyum tipis. Pria itu tampak lega. Saya Alif, baru saja kembali ke Indonesia setelah beberapa tahun di luar negeri. Sepertinya ini bukan kesan pertama yang baik, ya? Hana terkekeh. Setidaknya, lebih menarik daripada perkenalan biasa. Dari obrolan ringan itu, Hana mengetahui bahwa Alif adalah seorang pengusaha yang telah lama bekerja di luar negeri dan baru saja kembali untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Tidak seperti pria-pria lain yang pernah ia temui, Alif tidak menunjukkan ketertarikan berlebihan atau berusaha menyombongkan diri. Ia hanya berbicara dengan santai, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan menanggapinya dengan bijak. Mereka mengobrol cukup lama, dan tanpa disadari, Hana mulai merasa nyaman. Seiring berjalannya waktu, hubungan Hana dan Alif berkembang menjadi lebih akrab. Mereka sering bertukar pikiran tentang bisnis, kehidupan, dan impian masing-masing. Alif bukan tipe pria yang menghakimi atau memaksakan kehendaknya. Ia mendukung Hana dalam setiap langkah yang diambilnya, tanpa pernah sekalipun mencoba mengontrolnya seperti yang dilakukan Raka dulu. Bagi Hana, ini adalah sesuatu yang baru. Dulu, ia selalu hidup di bawah bayang-bayang suaminya. Raka selalu ingin mengendalikan segalanya, seolah-olah Hana hanyalah pelengkap dalam hidupnya. Namun, bersama Alif, ia merasa dihargai sebagai dirinya sendiri. Alif tidak pernah menanyakan tentang masa lalu Hana secara berlebihan. Ia tidak menghakimi atau bersikap ingin tahu berlebihan. Ia hanya ada di sana, mendukung dan memberikan kenyamanan tanpa harus memaksa. Hana mulai menyadari sesuatu, bahwa mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bertemu dengan seseorang yang benar-benar tulus. Suatu malam, Alif mengajak Hana makan malam di sebuah restoran dengan pemandangan kota yang indah. Angin sejuk bertiup lembut, dan cahaya lampu kota berkelap-kelip di kejauhan. Bagaimana rasanya membangun hidup sendiri setelah semua yang terjadi? Tanya Alif tiba-tiba. Hana tersenyum kecil. Awalnya sulit.
Aku harus membuktikan pada diri sendiri bahwa aku bisa tanpa bergantung pada siapapun. Tapi sekarang, aku tahu bahwa aku jauh lebih kuat dari yang aku kira. Alif menatapnya dengan kagum. Dan kamu berhasil. Aku melihatnya. Kamu bukan hanya kuat, Hana. Kamu luar biasa. Hana merasa jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Kata-kata Alif begitu tulus, tanpa embel-embel pujian berlebihan. Ia bisa merasakan bahwa pria itu benar-benar menghargainya, bukan karena statusnya, bukan karena hartanya, tetapi karena dirinya sendiri. Hana menarik napas dalam. Kamu tahu, aku sempat berpikir kalau aku tidak akan pernah membuka hati lagi untuk siapapun. Alif mengangguk pelan. Dan sekarang, Hana menatap mata pria itu. Ada ketulusan di sana, sesuatu yang membuatnya merasa aman. Sekarang, aku pikir aku siap untuk mencoba lagi. Alif tersenyum. Aku juga. Di bawah cahaya remang restoran itu, Hana merasa bahwa ia akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar bisa mengerti dan menerima dirinya. Bukan karena status, bukan karena materi, tetapi karena cinta yang tulus. Raka terduduk di atas lantai kamar kontrakannya yang pengap. Dindingnya penuh bercak lembab, langit-langitnya berwarna kusam dengan kipas angin tua yang berdecit pelan. Tangannya menggenggam kepalanya sendiri, sementara pikirannya dipenuhi dengan satu hal, penyesalan. Dulu, ia adalah pria yang dihormati, dihargai, dan memiliki segalanya. Ia punya istri yang setia, rumah yang megah, dan kehidupan yang serba mudah. Namun, keserakahannya telah menghancurkan semuanya. Kini, yang tersisa hanyalah dirinya sendiri, seorang pria yang kehilangan segalanya dan tak punya siapa-siapa. Semua bermula dari keputusannya sendiri. Saat ia mengkhianati Hana, ia berpikir bahwa hidupnya akan jauh lebih bahagia. Ia merasa bahwa Hana hanyalah penghalang, bahwa ia berhak mendapatkan wanita yang lebih menarik, lebih menggoda, dan lebih sepadan dengan ambisinya. Nadia, wanita yang selama ini dipujanya, yang ia pikir akan menjadi kebahagiaannya, ternyata hanya mengincar hartanya. Ketika bisnisnya hancur dan utangnya menumpuk, wanita itu pergi begitu saja. Tanpa perasaan, tanpa belas kasihan. Seakan Raka hanyalah batu loncatan yang sudah tak lagi berguna. Ia teringat saat-saat terakhir bersama Nadia. Aku nggak bisa hidup dengan pria miskin, bentak Nadia suatu malam sebelum ia mengemasi barang-barangnya. Aku butuh kepastian, Raka, dan kamu nggak bisa kasih itu ke aku. Nadia, tolong, Raka mencoba memohon. Aku masih bisa bangkit lagi. Aku masih bisa. Bangkit lagi? Dari mana? Utangmu di mana-mana, rumahmu sudah disita, usahamu bangkrut. Kamu bukan siapa-siapa lagi, Raka. Wanita itu pergi, meninggalkannya dalam kehancuran total. Hari demi hari berlalu, dan hidup Raka semakin sulit. Ia yang dulu terbiasa dengan kemewahan kini harus hidup dalam keterbatasan. Ia bekerja serabutan, dari menjadi sopir angkutan online hingga buruh angkut di pasar. Namun, tak ada pekerjaan yang bisa bertahan lama, karena ia tak terbiasa menjalani kehidupan seperti ini. Pernah suatu kali, ia bertemu dengan seorang teman lama yang dulu selalu menyanjungnya, Raka. Temannya itu menatapnya dengan ekspresi terkejut. Gila, gue hampir nggak ngenalin lo. Lo kemana aja, bro? Raka hanya tersenyum pahit. Ia tahu tatapan itu, tatapan kasihan yang tak ia inginkan. Temannya kemudian menepuk pundaknya. Kalau lo butuh kerjaan, ada lowongan di tempat gue. Gajinya nggak seberapa sih, tapi lumayan buat makan. Hatinya teriris. Dulu, orang-orang datang kepadanya untuk meminta bantuan finansial. Kini, ia yang harus meminta bantuan. Dengan berat hati, ia menerima pekerjaan itu sebagai petugas kebersihan di sebuah gedung perkantoran. Setiap hari, ia membersihkan lantai, mengosongkan tempat sampah, dan menyapu lorong-lorong yang dulunya biasa ia lewati dengan gagah. Kadang-kadang, ia bertemu dengan orang-orang yang mengenalnya. Mereka yang dulu menghormatinya kini hanya menatapnya dengan penuh rasa iba.
Ia bisa mendengar bisik-bisik mereka. Itu kan Raka? Kok jadi begini? Dulu istrinya baik banget, tapi malah ditinggalin. Sekarang kena batunya. Iya, kasihan sih, tapi ya gimana, itu karma. Setiap bisikan itu menusuk hatinya seperti pisau. Suatu malam, ia berjalan pulang ke kontrakannya dengan langkah gontai. Perutnya kosong karena ia memilih menghemat uangnya untuk makan besok. Ketika melewati sebuah rumah makan, ia melihat seorang wanita yang sangat dikenalnya, Hana. Hana tampak berbeda. Ia terlihat lebih bahagia, lebih bercahaya, dan lebih percaya diri. Di hadapannya duduk seorang pria yang tidak Raka kenal. Mereka berbincang dengan penuh tawa dan kehangatan. Hati Raka semakin hancur. Dulu, Hana adalah miliknya, wanita yang selalu ada untuknya, yang mencintainya dengan sepenuh hati. Namun, ia sendiri yang menghancurkan segalanya. Kini, Hana telah bahagia tanpa dirinya. Sementara ia hanyalah pria yang tersisa dengan kehancuran dan penyesalan. Ia berjalan menjauh, dengan mata yang mulai terasa panas. Tidak ada lagi jalan kembali. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Nasi sudah menjadi bubur, dan ia harus menerima konsekuensinya. Bu Ratna terduduk di lantai rumah kontrakan sempit yang pengap. Dindingnya penuh bercak lembab, kasur tipis di sudut kamar sudah berbau apek, dan suara tikus berlarian di langit-langit makin menambah kesengsaraan yang ia rasakan. Tangannya bergetar, memeluk lututnya sendiri, sementara air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Dulu, ia adalah wanita yang disegani, seorang mertua yang memegang kendali penuh atas keluarganya, seorang ibu yang dengan angkuhnya menentukan siapa yang pantas dan siapa yang tidak pantas masuk ke dalam keluarganya. Ia selalu merasa dirinya lebih tinggi, lebih berkelas, dan lebih berhak menentukan kehidupan anaknya. Namun kini, semuanya berubah. Rumah mewah yang dulu ia tinggali sudah berpindah tangan. Perhiasan-perhiasan yang dulu menghiasi tubuhnya kini tak bersisa. Bahkan, orang-orang yang dulu menjilatnya pun perlahan menjauh. Tidak ada lagi yang mau berurusan dengan seorang wanita yang sudah kehilangan segalanya. Semua ini berawal dari keputusannya sendiri. Sejak awal, ia tidak pernah menyukai Hana. Baginya, Hana hanyalah wanita biasa yang tidak cukup berharga untuk menjadi bagian dari keluarganya. Ia selalu menganggap Hana sebagai beban, sebagai orang luar yang tidak sepadan dengan keluarganya. Ia tak segan-segan merendahkan Hana, menghina keluarganya, bahkan menyuruh Raka untuk mencari wanita lain yang lebih berkelas. Namun, ia lupa satu hal. Dunia ini berputar. Dulu, ia menindas Hana. Kini, ia yang harus merasakan penderitaan yang lebih kejam. Semua bermula ketika Raka kehilangan segalanya. Usaha yang diandalkan bangkrut, utang menumpuk, dan harta benda mereka mulai disita satu persatu. Rumah yang selama ini menjadi simbol kebanggaannya ternyata dipakai sebagai jaminan pinjaman. Ketika tagihan tak mampu dibayar, bank datang dan mengambil alih kepemilikannya. Hari itu masih jelas dalam ingatannya. Bu Ratna berteriak histeris saat petugas bank datang. "Tidak, ini rumah saya. Kalian tidak bisa mengambilnya." Ia mencengkeram lengan salah satu petugas dengan kasar. "Maaf, Bu," jawab petugas dengan nada profesional. "Tapi ini sudah sesuai prosedur. Rumah ini dijadikan jaminan atas utang yang belum dilunasi. Kami sudah memberikan waktu untuk membayar, tapi tidak ada penyelesaian. Jadi, rumah ini resmi kami sita." Bu Ratna berusaha melawan. Ia menangis, meronta, bahkan berusaha menghalangi petugas yang membawa dokumen penyitaan. Tapi semua itu sia-sia. Ia akhirnya diusir dari rumah yang selama ini ia banggakan. Ia tak pernah membayangkan akan mengalami kehancuran seperti ini. Setelah kehilangan rumah, Bu Ratna mencoba meminta pertolongan dari saudara-saudaranya. Namun, semua orang yang dulu menganggapnya sebagai wanita terpandang kini hanya menghindar. "Maaf, Bu Ratna, kami juga lagi banyak masalah." "Aduh, kami nggak bisa bantu. Lagi susah juga." Satu persatu,
Mereka menutup pintu untuknya. Ia baru sadar bahwa selama ini ia hanya dikelilingi oleh orang-orang yang berpura-pura peduli. Mereka menghormatinya hanya karena ia kaya, bukan karena mereka benar-benar menyayanginya. Kini, ketika ia jatuh miskin, tak ada yang peduli. Di saat-saat tersulitnya, Bu Ratna akhirnya menguatkan hati untuk menemui seseorang yang selama ini ia hina dan rendahkan, Hana. Ia menunggu di depan kantor tempat Hana bekerja. Saat Hana keluar, ia langsung mendekat dengan wajah penuh harap. "Hana," suaranya lirih, bergetar. Hana terkejut melihatnya. Ia tidak menyangka bahwa Bu Ratna yang dulu begitu angkuh kini berdiri di hadapannya dengan wajah penuh kelelahan dan pakaian lusuh. "Ada apa, Bu?" tanya Hana, suaranya datar. Bu Ratna menggenggam tangan Hana. "Tolong, Nak. Aku nggak punya siapa-siapa lagi." Matanya berkaca-kaca, berharap ada belas kasihan dari menantu yang dulu ia sakiti. Namun, Hana hanya menatapnya tanpa ekspresi. "Bu Ratna," ujar Hana pelan. "Dulu, saya pernah datang ke ibu dengan hati penuh harapan. Saya ingin dianggap sebagai bagian dari keluarga. Saya ingin dihargai sebagai istri Raka. Tapi apa yang ibu lakukan?" Bu Ratna terdiam. "Ibu menghina saya, merendahkan saya, bahkan menyuruh Raka mencari wanita lain," lanjut Hana. "Sekarang, setelah semuanya hilang, ibu datang ke saya, meminta belas kasihan." Bu Ratna mulai menangis. "Hana, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal." Hana menarik napas panjang. Ada sedikit rasa iba dalam hatinya, tapi ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. "Saya sudah memaafkan ibu, tapi saya tidak bisa membantu," jawabnya akhirnya. Bu Ratna menatapnya dengan mata penuh keputusasaan. "Tolong, Hana, aku nggak punya siapa-siapa lagi." "Tapi dulu, saya juga nggak punya siapa-siapa, Bu," balas Hana. "Dan ibu tidak peduli." Dengan kata-kata itu, Hana pergi meninggalkannya. Bu Ratna hanya bisa terisak di tempatnya. Ia telah kehilangan segalanya. Dan yang lebih menyakitkan, ia kini tahu bahwa tidak ada seorang pun yang peduli padanya. Dunia benar-benar sudah berbalik. Hana menatap langit sore yang mulai memerah dari jendela kantornya. Hari ini cukup melelahkan, tapi hatinya terasa ringan. Dalam beberapa bulan terakhir, hidupnya telah berubah drastis. Ia tidak lagi menjadi wanita yang harus tunduk pada penghinaan mertua, tidak lagi menjadi istri yang diremehkan, dan yang terpenting, ia telah menemukan kembali harga dirinya. Kesibukannya di dunia bisnis kini mulai membuahkan hasil. Perusahaannya yang bergerak di bidang pemasaran digital semakin berkembang. Dari seorang wanita yang dulu dianggap tidak berguna oleh keluarga mantan suaminya, kini ia menjadi seorang pengusaha yang mulai dikenal di industri. Namun, di balik semua pencapaiannya, ada sesuatu yang lebih istimewa. Hana tak pernah menyangka bahwa di tengah perjalanannya membangun kembali hidupnya, ia akan bertemu dengan seseorang seperti Alif. Alif bukan tipe pria yang penuh dengan kata-kata manis atau gombal yang berlebihan. Ia lebih banyak bicara melalui tindakan. Ia hadir dalam hidup Hana sebagai seorang teman yang selalu mendukungnya, seseorang yang mendengarkan tanpa menghakimi, dan yang terpenting, seseorang yang menghargainya. Awal perkenalan mereka terjadi secara tak sengaja di sebuah acara bisnis. Saat itu, Hana menghadiri seminar tentang strategi digital marketing untuk mengembangkan bisnisnya. Alif adalah salah satu pembicara dalam seminar tersebut. Tak ada yang spesial saat pertemuan pertama mereka. Bagi Hana, Alif hanyalah pria yang cerdas dan berbakat di bidangnya. Namun, seiring waktu berjalan, interaksi mereka semakin intens. Alif mulai menghubungi Hana untuk berdiskusi tentang bisnis. Ia tertarik dengan cara Hana membangun perusahaannya dari nol. Di sisi lain, Hana juga banyak belajar dari pengalaman Alif yang sudah lebih dulu sukses. Namun, hubungan mereka bukan hanya sebatas rekan bisnis. Hana merasa nyaman berbicara dengan Alif. Ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi. Alif tidak pernah meremehkan masa lalunya.
tidak pernah bertanya tentang luka-luka yang pernah ia alami. Perlahan, Hana mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Ia yang dulu takut membuka hati setelah pengkhianatan Raka, kini mulai merasakan kebahagiaan baru. Namun, ia tak pernah menduga bahwa Alif memiliki perasaan yang sama. Malam itu, Alif mengajaknya makan malam di sebuah restoran yang cukup tenang. Hana mengira ini hanya sekadar makan malam biasa, seperti pertemuan-pertemuan mereka sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari cara Alif menatapnya malam itu. "Hana," suara Alif terdengar lebih serius dari biasanya. "Iya." Alif menarik napas dalam sebelum akhirnya berkata, "Aku sudah lama ingin mengatakan ini, tapi aku tidak mau terburu-buru karena aku tahu kamu baru saja melalui banyak hal dalam hidupmu." Hana menatapnya dengan bingung. "Aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai dan mengagumi perempuan seperti kamu. Kuat, mandiri, dan penuh semangat. Aku juga ingin kamu tahu bahwa aku bukan pria yang ingin masuk ke dalam hidupmu hanya untuk menjadi bagian dari masa lalumu. Aku ingin menjadi masa depanmu, Hana." Hana terpaku. Ia tak menyangka Alif akan mengatakan hal ini. "Aku tidak ingin hanya menjadi seseorang yang singgah sementara. Aku ingin menjadi seseorang yang selalu ada di sampingmu, mendukungmu, dan mencintaimu dengan tulus. Aku ingin menikah denganmu, Hana." Lamaran itu begitu sederhana, tanpa banyak kata-kata manis yang berlebihan. Tapi justru itulah yang membuat Hana terharu. Hana menatap Alif, hatinya dipenuhi dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia telah lama menutup hatinya, takut untuk percaya lagi pada cinta. Tapi Alif berbeda. Pria itu tidak datang dengan janji-janji kosong. Ia tidak melihatnya hanya sebagai seorang wanita yang pernah gagal dalam rumah tangga. Ia melihatnya sebagai Hana, seorang wanita yang pantas dicintai dengan tulus. Air mata perlahan menggenang di sudut mata Hana. Ia tersenyum, lalu berkata, "Aku tidak pernah menyangka akan menemukan seseorang sepertimu, Alif. Aku butuh waktu untuk benar-benar yakin. Tapi satu hal yang pasti, aku bahagia bersamamu." Alif menggenggam tangannya dengan lembut. "Aku akan menunggumu, Hana. Tidak perlu terburu-buru. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku serius dengan perasaanku." Hana mengangguk. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa hatinya kembali hidup, dan mungkin ini adalah awal dari kisah baru yang lebih indah. Hana menatap cincin yang kini melingkar di jari manisnya. Sebuah cincin sederhana, tanpa banyak hiasan, namun memiliki makna yang begitu dalam. Ia masih tak percaya bahwa akhirnya ia menerima lamaran Alif. Bukan karena ia ragu, bukan pula karena ia masih terbayang oleh masa lalunya, tetapi karena selama ini ia berpikir bahwa kebahagiaan semacam ini mungkin tidak akan pernah menjadi miliknya lagi. Namun, hari ini membuktikan sebaliknya. Alif telah datang membawa ketulusan, membawa janji yang tidak hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi juga ditunjukkan dengan perbuatan. Ia tidak berusaha mengubah Hana, tidak menuntutnya untuk melupakan masa lalu dengan terburu-buru. Ia hanya ada di sana, menjadi seseorang yang selalu mendukungnya tanpa pamrih. Dan kini, Hana siap memulai hidup yang baru. Pernikahan mereka digelar dalam suasana yang hangat dan sederhana. Tidak ada pesta mewah, tidak ada kemewahan yang berlebihan. Hanya keluarga dan orang-orang terdekat yang benar-benar peduli pada mereka. Saat Hana berjalan menuju pelaminan, ia melihat ibunya menangis haru. Sang ibu menggenggam tangannya erat, seolah tidak percaya bahwa putrinya yang dulu begitu terpuruk kini berdiri di sana dengan penuh kebahagiaan. "Aku bangga padamu, Nak," bisik ibunya dengan suara bergetar. Hana tersenyum dan memeluk ibunya erat. "Terima kasih, Bu, karena selalu ada untukku." Di sisi lain, Alif berdiri dengan tenang, menatapnya dengan tatapan yang begitu dalam. Ketika tangan mereka akhirnya bertaut, Hana merasakan kehangatan yang menenangkan. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan. Ini adalah awal baru bagi mereka. Setelah menikah, Hana dan Alif memulai kehidupan mereka dengan penuh kebahagiaan.
Tidak ada beban dari masa lalu yang membayangi mereka. Alif bukan hanya seorang suami yang penuh pengertian, tetapi juga mitra yang selalu mendukung Hana dalam segala hal. Ketika Hana ingin terus mengembangkan bisnisnya, Alif tidak menghalangi. Ia bahkan membantu memberikan saran dan wawasan baru. Hana, aku tidak ingin kamu berhenti mengejar impianmu hanya karena kita sudah menikah, kata Alif suatu hari saat mereka duduk bersama di ruang kerja Hana. Tapi aku juga ingin menjadi istri yang baik, jawab Hana sambil tersenyum. Alif menggenggam tangannya. Menjadi istri yang baik tidak berarti harus mengorbankan mimpimu. Aku akan selalu ada untuk mendukungmu. Hana menatapnya dengan penuh rasa syukur. Inilah yang membedakan Alif dari siapapun yang pernah ada dalam hidupnya. Ia tidak hanya mencintai Hana sebagai seorang istri, tetapi juga sebagai individu yang memiliki mimpi dan tujuan hidupnya sendiri. Dan bersama Alif, Hana merasa bebas untuk menjadi dirinya sendiri. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan mereka semakin indah. Mereka tidak selalu terhindar dari masalah, tetapi mereka selalu menghadapi segalanya bersama-sama. Ketika Hana mengalami kesulitan dalam bisnisnya, Alif menjadi tempat bersandarnya. Ketika Alif merasa lelah dengan pekerjaannya, Hana selalu ada untuk memberikan semangat. Mereka tidak sempurna, tetapi mereka saling melengkapi. Hingga akhirnya, kabar bahagia datang dalam kehidupan mereka. Hana hamil. Saat dokter mengonfirmasi hal itu, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ia menggenggam tangan Alif erat, dan pria itu menatapnya dengan penuh kasih. Kita akan menjadi orang tua, bisik Hana dengan suara bergetar. Alif tersenyum lebar, lalu mengecup keningnya dengan lembut. Terima kasih, Hana. Ini adalah hadiah terindah dalam hidupku. Dan di saat itulah, Hana menyadari satu hal. Dulu, ia pernah merasa bahwa dunia begitu kejam kepadanya. Ia pernah berpikir bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa ia miliki. Namun, takdir telah membawanya ke tempat yang lebih baik. Tidak ada lagi luka, tidak ada lagi rasa sakit, hanya ada kebahagiaan yang terus tumbuh di dalam hidupnya. Dan semua itu berawal dari keberaniannya untuk melangkah menuju awal yang baru. Raka duduk di emperan sebuah toko yang sudah tutup. Angin malam menusuk kulitnya yang semakin menua sebelum waktunya. Pakaiannya lusuh, wajahnya kusam, dan tubuhnya semakin kurus. Tatapannya kosong menatap jalanan yang kini terasa begitu asing baginya. Dulu, ia adalah pria yang sombong. Dengan penuh kebanggaan, ia menginjak-injak hati seorang wanita yang begitu tulus mencintainya. Ia berpikir bahwa Hana adalah beban yang menghalangi langkahnya menuju kehidupan yang lebih baik. Maka, dengan kejamnya, ia memilih mencampakkan wanita itu, memilih wanita lain yang menurutnya lebih sempurna. Namun, kini ia hanya bisa menyesali semuanya. Kehidupan yang dulu ia impikan bersama wanita pilihannya ternyata tidak seperti bayangannya. Setelah menikahi Rere, ia berpikir akan hidup dalam kenyamanan dan bergelimang harta. Namun, perlahan-lahan semua berubah. Rere bukanlah istri yang setia dan penyayang. Ia adalah wanita yang penuh tuntutan, selalu meminta lebih, tidak pernah puas dengan apa yang diberikan Raka. Setiap hari mereka bertengkar, entah karena uang, perhatian, atau sekadar hal kecil yang seharusnya tidak menjadi masalah besar. Kamu ini laki-laki macam apa? Katanya bisa kasih aku hidup enak. Tapi sekarang malah begini, bentak Rere suatu malam. Setelah mengetahui bahwa bisnis Raka mengalami kebangkrutan. Saat itu, Raka hanya bisa menghela napas panjang. Bisnis yang ia bangun ternyata tidak bertahan lama. Ia kehilangan banyak klien, keuangan kacau, dan utang menumpuk. Ia berusaha bertahan, tapi semuanya sia-sia. Tak lama setelah itu, Rere meninggalkannya. Tanpa banyak kata, wanita yang dulu dipilihnya atas dasar nafsu itu pergi, membawa sisa harta yang mereka miliki. Raka ditinggalkan begitu saja, tanpa tempat untuk bersandar. Dulu, ia punya segalanya. Kini, ia tidak punya siapa-siapa. Bahkan ibunya, Bu Ratna, juga mengalami kehancuran dalam hidupnya.
Wanita itu jatuh miskin setelah mengalami kebangkrutan karena gaya hidupnya yang boros dan arogan. Ia yang dulu sering menghina Hana kini hidup terlunta-lunta, bahkan saudara-saudaranya pun enggan menolongnya. Bu Ratna hanya bisa menangis dalam penyesalan. Namun, apa yang bisa ia lakukan? Semuanya sudah terjadi. Raka semakin jatuh ke dalam jurang kesengsaraan. Tidak ada lagi teman yang mau membantunya. Tidak ada pekerjaan yang bisa ia dapatkan. Pernah suatu kali ia mencoba mencari pekerjaan di sebuah restoran kecil. Tetapi ditolak mentah-mentah karena pemilik restoran mengenalnya sebagai pria yang dulu sombong dan arogan. Laki-laki kayak kamu nggak pantas kerja di sini. Dulu sombong banget, sekarang baru tahu rasa, ujar pemilik restoran itu dengan sinis. Raka hanya bisa menunduk. Ia ingin marah, ingin membela diri, tapi ia tahu bahwa semua ini adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Tak ada yang tersisa untuknya. Suatu hari, saat ia sedang berjalan tanpa tujuan di trotoar, matanya menangkap sosok yang begitu familiar. Hana, wanita yang dulu ia tinggalkan itu kini berjalan dengan anggun, mengenakan pakaian sederhana, tapi terlihat berkelas. Wajahnya berseri-seri, senyumnya mengembang saat ia berbincang dengan seseorang di sampingnya. Alif, pria yang kini menjadi suami Hana. Mereka tampak bahagia, saling berbicara dengan penuh kasih sayang. Hana sesekali tertawa, dan Alif menatapnya dengan mata yang dipenuhi cinta. Pemandangan itu menusuk hati Raka. Ia ingin berlari dan berteriak. Ia ingin memohon agar Hana mau kembali padanya. Tapi, apa haknya? Ia sudah menyia-nyiakan wanita itu, menyakitinya, dan membuangnya seolah tak berharga. Sekarang, ia hanya bisa berdiri di kejauhan, menatap wanita yang pernah menjadi miliknya tapi kini telah benar-benar lepas dari genggamannya. Dan untuk pertama kalinya, Raka menangis. Bukan karena kemiskinan, bukan karena kesendirian, tapi karena penyesalan yang begitu dalam. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Kehidupan telah membalas semua perbuatannya dengan cara yang adil. Dan kini, ia hanya bisa menjalani sisa hidupnya dalam kesendirian, meratapi semua yang telah ia sia-siakan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.